Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua yang ada di dalam hidup kami, bahkan seluruh cita-cita dan masa depan kami, itu semua adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat. Kami gak bisa menyombongkan apapun dalam hidup kami Tuhan. Karena segala sesuatu bahkan nafas di hidup kami Engkau yang punya Tuhan. Sebab itu biarlah hati kami Tuhan hari ini kami bawa untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami membawa penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami untuk kebaikan, kasih, anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami tiap-tiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Amin. Bukan karena kuatku benar, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Sekali lagi katakan, semua karena anugerah-Mu benar hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun kami mau bawa hati kami, hati yang menyembah-Mu Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, amin. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin Tuhan. Kami katakan semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun biarlah setiap hati kami Tuhan penuh dengan penyembahan. Amin. Ku bawa hati, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
dasar kami berharap Tuhan. Dasarku berharap. Kini aku berserah benar pada rancangan-Mu bagi kami. Ku ikuti panggilan-Mu, panggilan-Mu. Ku
Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam Intimacy Worship, di mana pagi yang luar biasa ini kita boleh dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita ya. Dengan segala apa yang kita punya saat ini, Dia kasih kita sehat ya, puji nama Tuhan ya. Saat ini namanya Omikron ini ada di mana-mana ya. Luar biasa ya. Setelah Surabaya kemarin beberapa waktu yang lalu, hampir 2 minggu yang lalu, begitu luar biasa dampaknya. Kemudian saya dengar di Jember ya, di Jember tempat mertua saya ada, kemudian juga kakak ipar saya banyak di sana ya, kakak ipar istri saya ada di sana, semuanya hampir semuanya kena ya. Luar biasa memang kena Omikron itu. Untung dampaknya nggak terlalu berat ya, dan semuanya boleh dipulihkan karena kebaikan Tuhan Yesus ya. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar sama-sama tentang bahagia lagi. Waktu yang pertama kita sudah belajar bagaimana posisi kita sebagai anak-anak Tuhan yang diampuni dosanya karena kasih-Nya yang luar biasa ya. Dan rahasia bahagia yang kedua ini kembali tentang kita harus mengerti posisi kita ya. Ternyata posisi kita itu, kita bisa sebut Dia itu Bapa ya, dan kita ini adalah anak ya. Kita sebut Dia Bapa dan kita ini adalah anak-anak yang dikasihi oleh Dia ya. Banyak orang bilang bahagia itu kalau punya duit banyak. Siapa bilang ya? Duit banyak juga banyak yang bunuh diri kan? Orang yang jadi bintang film luar biasa, mungkin penampilannya di mana-mana begitu sukses ya. Nah, ternyata juga matinya bunuh diri juga ya. Orang yang populer juga akhirnya juga banyak yang bunuh diri ya. Kalau tidak gitu, dia kayaknya pertama kali sukses luar biasa dalam penampilannya, dan di akhir hidupnya dia mengalami sakit yang berkepanjangan ya. Yang mungkin stroke lah, yang mungkin sakit apalah macam-macam. Di mana letak kebahagiaan yang sesungguhnya? Di mana itu? Ya. Sebetulnya kalau kita belajar tentang bahagia yang sesungguhnya adalah bahagia di mana satu yang kemarin kita bahas ya, beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang Tuhan mengampuni dosa kita. Ya. Tuhan sudah memberikan anaknya buat setiap kehidupan kita, sehingga bagi orang yang percaya kepada Dia, kita Bapak Ibu semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, diampuni dosanya, dan kemudian kita memperoleh kehidupan kekal yang selama-lamanya. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini yang langgeng, nggak ada. Paling mentok ya. Kalau dia kaya raya, sehat dan sebagainya, dinikmati paling pol umurnya cuma 80-90 tahun. Setelah itu selesai ya. 70 tahun is okay lah ya, sisanya penderitaan kata Alkitab. Dan kata-kata dalam Alkitab itu adalah ayat-ayat yang harus kita percaya 100%. Sebab disitulah sebetulnya rahasia kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Dan sebagai bagian yang kedua, kita bahagia karena posisi kita ini sebut Dia Bapa. Kalau kita tahu bahwa hal ini nggak gampang, nggak mudah. Bagaimana Allah yang luar biasa itu, yang dahsyat, yang jauh di sana. Ya. Kemudian Dia menempatkan dirinya, aku ini Bapa dan engkau adalah anak-anakku. Dalam Matius 6 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Gampang sekali ternyata ketemu Bapa kita yang luar biasa mengasihi kita ini ya. Nggak pakai neko-neko, nggak pakai rebyek ya, nggak pakai rebyek. Dikatakan ayat yang ke-9 dalam doa Bapa kami, dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Loh, sebut lagi Bapa ya. Bukan tuan, bukan bos, bukan baginda, bukan ya. Bukan kita nggak perlu sesembahan kami, nggak perlu gitu. Sebut Dia Bapa ya. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu. Ya. Kita sebut dia Bapa, luar biasa. Ya. Orang sekuler aja kayak kita ini yang orang awam, ya. Kita ketemu Pak Jokowi aja birokrasinya luar biasa. Ya. Angelis setengah mati kalau untuk ketemu dia. Ya. Kita akan dicegat sini, cegat sana, butuh waktu yang panjang untuk ketemu dia. Ya. Tapi ayat ini bilang apa? Masuk ke dalam kamarmu, kunci pintumu, tutup pintumu, kemudian berdoa kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi yang memang tidak kelihatan secara fisik. Tapi dia ada, dia hadir, dia menjamah, dia melindungi, dia membimbing kehidupan kita. Coba rasakan itu. Nikmati kehadirannya. Dia ada, ya dan amin. Itu luar biasanya Allah kita. Luar biasanya Bapa kita yang di surga. Ya. Dulu zamannya Ratu Esther dan Raja Ahasveros. Ya. Kalau mau menghadap Raja Ahasveros, ya, dan Raja Ahasveros tidak pernah memanggil dia, ya, tidak pernah panggil dia, nggak pernah kontak dia. Tiba-tiba ini orang muncul, ya, menghadap dia. Hanya satu hukum yang berlaku. Apa? Penggal kepala. Selesai. Bunuh orang itu. Gak boleh menghadap raja sembarangan. Makanya waktu Esther harus ngadep dia harus puasa 3 hari 3 malam. Ya. Untuk sesuatu terjadi dengan luar biasa. Ya. Ada pengampunan dari Raja Ahasveros dengan mengacungkan pedang kerajaannya. Dengan hanya itulah satu-satunya untuk bisa menghadap raja yang luar biasa itu. Dia menguasai Media Persia dan saat itu Babel sudah hancur dan dia menjadi raja di raja saat itu. Hampir sepertiga dunia dia taklukkan di bawah kakinya dia. Luar biasa orang ini. Ya. Dan memang dengan kekuasaan yang seperti ini logis kalau orang nggak gampang-gampang ngadep dia, nggak gampang-gampang. Semua orang ngadep dia akan dengan birokrasi yang sangat sulit. Ya. Waktu yang sudah ditentukan, dijadwal, ada undangan dan sebagainya. Baru bisa ngadep dia. Ya. Jangan main-main kalau muncul di hadapannya tiba-tiba, wah, mati. Ya, mati pasti. Ya. Ya puji Tuhan waktu Esther ngadep dia, kemudian Raja Ahasveros mengacungkan pedang kerajaannya. Ya. Jangan Raja Ahasveros. Dulu aja zamannya PL, perjanjian lama, ya perjanjian lama. Allah hadir di tengah-tengah umat Israel. Ya. Waduh, dampaknya luar biasa. Israel menjadi sangat ketakutan. Ya. Suaranya menggelegar. Ya. Sampai mereka ngomong, sudah Musa, nggak usah Allah hadir di hadapan kita. Sudah melalui Musa aja. Takutnya setengah mati. Ya. Di PL seperti itu. Ya. Dan hukum diperlakukan demikian ketat sekali saat itu. Ya. Kalau sampai ada orang keluar pas hari Sabat, ya, kemudian dia cari kayu gampangannya, ya, cari kayu aja. Hukumnya apa? Mati. Mati, ya. Tapi sekarang lihat. Posisi kita hidup dalam kasih karunia di perjanjian baru waktu Tuhan Yesus sudah mengejawantahkan fisiknya di dunia ini, ya. Firman itu jadi manusia, ya. Kata Yohanes 1 ayat 14, ya. Pada mulanya ada firman, Yohanes 1 ayat 1. Dan kemudian waktu ayat 14 diceritakan, firman itu jadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Dan kemudian diajari oleh Yesus kita, Tuhan kita. Sebut Allah Bapa itu dengan Bapa. Wow, luar biasa. Tidak gampang-gampang orang bisa sebut dia Bapa. Kecuali kita, kecuali saya, kecuali Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Posisi kita adalah posisi yang sangat menjadi anak emas di hadapan Dia. Kita tinggal naikkan doa-doa kita. Kita sambat kepada Dia kalau pas ada persoalan. Ya. Kita bengok kepada Dia kalau pas ada masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh kehidupan kita. Dia Papa kita. Ya. Saya punya Papa yang baik. Ya. Saya tidak punya Papa figur Bapak yang rusak, nggak punya. Ya. Boleh ditanya kepada
istri Pak Peter ya, itu adik saya, Bu Lili. Kita mempunyai figur papa yang sangat luar biasa baik, yang sangat sabar sekali. Ya. Dia berusaha menghidupi kita dengan apa yang ada, dengan ekonomi yang gak terlalu mewah-mewah banget, biasa-biasa aja, kelasnya boleh dibilang ya medium ke bawah. Ya. Dia cukupkan semua kebutuhan kita. Ya. Padahal dia mempunyai sakit asma kalau saya ingat saat itu. Ya. Kalau sampai sakitnya kumat ya Bapak Ibu, ini boleh disaksikan oleh adik saya Bu Lili ya. Kalau sakitnya kumat, waduh kasihan ya. Kayak suling, dia diam di tepi ranjang ya, di tepi kasur begitu. Kemudian dia diam sambil duduk dan kemudian nafasnya tersengal-sengal ya. Bisa bunyi ngik ngik ngik. Waduh kasihan sekali ya. Dia minum obat, aduh porsinya terlalu banyak sehingga kemudian kena jantungnya dan meninggal masuk usia 54 tahun ya. Padahal saya saat ini sudah hampir 60 kurang sebulan kurang 6 bulan Bapak Ibu. 60 kurang 6 bulan, dikit lagi 60 tahun. Ya. Dan memang papa itu adalah papa yang baik bagi saya, ya. Tapi ada papa yang lebih luar biasa baik. Yang bisa mengcover semuanya. Yang papa saya tidak bisa apa-apa, ya. Yang papa saya tidak bisa berbuat banyak. Ya. Tapi dia bisa. Bapa kita di surga itu mampu berbuat apapun juga. Dan alangkah bahagianya kita kalau kita bisa sebut dia Bapa. Luar biasa. Apapun sebutan kita, boleh Bapa, boleh Papa, boleh apapun yang Bapak Ibu yang biasa untuk kemukakan hidup Bapak Ibu dalam doa Bapak Ibu, dalam pintu yang terkunci, kamar yang mungkin tertutup rapat, tidak ada orang yang dengar. Sambat kepada dia segala masalah kita, sambat kepada dia segala problem kehidupan kita. Tiap papa kita, tiap bapak kita, tidak sembarang orang yang bisa sebut dia Bapa, kecuali kita sebagai orang-orang yang percaya kepada dia. Puji Tuhan. Bahagia yang kedua, yang session kedua, kalau boleh saya simpulkan, kita luar biasa posisi kita. Kita boleh sebut dia Bapa yang luar biasa. Tidak ada Allah yang luar biasa dia. Amin. Kita akan berdoa. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha baik. Betapa kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh sebut Engkau sebagai Bapa kami. Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa yang mau mengorbankan hidupnya demi keselamatan kami, demi kehidupan kekal yang boleh kami miliki. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesemuanya. Biarlah firman-Mu ini boleh masuk dalam setiap kehidupan kami, boleh menjadi bekal untuk menghadapi masa depan kami. Kami akan tutup pintu kamar kami Tuhan. Kami akan menghadap Engkau sebagai Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Dan itulah benar-benar posisi kami yang luar biasa. Kebahagiaan yang boleh kami nikmati. Sebab kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami yang begitu dekat. Engkau yang begitu dahsyat. Engkau yang jauh di sana. Tapi mau mendekatkan kehidupan-Mu begitu dekat kepada setiap kami. Sehingga kami boleh panggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha baik. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau lawati. Apapun yang terjadi buat bangsa dan negara kami Indonesia, tetap kami berhadapkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Yang atur bangsa dan negara kami Indonesia menjadi semakin hari semakin baik. Semakin banyak orang yang mengenal Engkau. Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu buat setiap pimpinan-pimpinan kami Tuhan yang di atas sana. Dari Pak Jokowi sampai Pak RT, RW yang paling bawah. Tuhan kasih semuanya tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Untuk membentuk setiap bangsa Indonesia ini. Lebih takut akan Engkau. Lebih mengerti bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang boleh kami sebut sebagai Bapa kami yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha baik, terima kasih. Kami berdoa juga buat Pulau Bali Tuhan. Kami yakin dan percaya Pulau Bali akan Kau pulihkan dengan luar biasa. Sebentar lagi Tuhan Yesus, Pulau Bali akan lenyap penyakit COVID-nya Tuhan, Omikronnya akan hapus Tuhan.
dan nama Tuhan akan semakin boleh dimuliakan. Kami boleh mengadakan ibadah onset kembali Tuhan seperti sedia kala. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Solideo, puji Tuhan. God bless you. Amin.